Sebuah tempat khusus produksi pembuatan film ilegal, nampak sedang menjalankan aksinya seperti biasa. Mereka pun mengemas beberapa film yang siap diedarkan, untuk nantinya langsung mereka jual. Namun gerak-gerik mereka telah diawasi oleh seorang polisi bernama Martin, yang langsung melakukan penyergapan dengan dibantu seorang rekan bernama Valmont. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Luigi, sedang kesulitan dengan hutangnya yang semakin banyak. Dia pun pada akhirnya dibawa ke sebuah ruang, untuk dipertemukan dengan pemilik kasino bernama Fenders. Pada saat itu, pemilik kasino tersebut menawarkannya sebuah pekerjaan, dengan imbalan yang sangat cukup melunasi hutangnya. Namun tentu saja pekerjaan tersebut beresiko sangat tinggi, karena harus menyekap seorang gadis bernama Caroline. Sontak saja tawaran itu langsung dia tolak, namun karena hutangnya yang semakin membengkak, akhirnya dia pun terpaksa untuk mengambilnya. Selang beberapa hari kemudian, Martin yang saat ini masih berada di dalam rumah, nampak kedatangan adiknya yang bernama Julie, yang hanya sejenak berkunjung, sebelum melanjutkan aktivitasnya di kampus. Namun tiba-tiba Martin malah mendapat telepon dari partnernya yang bernama Legrand, yang mana pada saat itu meminta Martin untuk segera ke kantor. Semua itu disebabkan seorang informan bernama Black yang sedang mencarinya, untuk menginformasikan sebuah kasus yang sangat penting. Dengan segera Martin pun menuju ke kantornya, lalu bergegas menemui Legrand, sembari menunggu pesan dari Black. Yang mana diketahui, ternyata Black adalah seorang mata-mata, yang sengaja dimasukkan ke dalam organisasi milik Fenders, untuk mengungkap bisnis jahatnya, yang selama ini tertutup sangat rapi. Dia pun saat ini terlihat di sebuah telepon umum, lalu menginfokan kepada Martin, tentang pergerakan Fenders yang akan melakukan penculikan di sebuah sekolah. Tanpa membuang banyak waktu, Martin pun segera menuju ke sekolah yang dimaksud, dengan hanya ditemani Legrand, untuk penyidikan awal. Ketika itu mereka hanya melihat sebuah mobil ambulan, yang nampak terparkir di depan sekolah. Yang mana tanpa disadari Martin, ternyata Caroline telah berhasil dibawa ke dalam ambulan, lalu membawanya pergi dari sana. Dengan segera mereka pun melakukan pengejaran, namun ambulan itu bergerak terlalu cepat, hingga belum sempat mereka lacak. Singkat cerita, saat ini Caroline telah berada di tempat kediaman Fenders. Namun tanpa sengaja penutup matanya malah terbuka, dan bahkan sempat melihat wajah Fenders dari balik jendela. Hal itu pun segera diketahui Walter, lalu menutupnya lagi dan segera dibawa di tempat lain. Sedangkan Martin yang saat ini telah berada di kantor polisi, nampak segera mendatangi atasannya yang bernama Marcel, untuk mendapat surat tugas menyelidiki Fenders. Tentu saja permintaan itu langsung ditolak Marcel, karena tidak adanya bukti kuat keterlibatan Fenders dalam kasus tersebut. Namun Martin yang sudah begitu yakin tentang dugaannya kali ini, langsung mendatangi tempat kediaman Fenders, yang juga digunakan sebagai tempat hiburan malam. Dia pun bertemu dengan anak dari Fenders bernama Antoine, yang kala itu sedang berada di meja bartender. Bahkan Fenders sendiri sempat menemuinya, untuk menanyakan tujuan Martin yang datang sendirian. Akan tetapi Martin sempat berkilah tentang kedatangannya di sana, yang hanya menindaklanjuti sebuah laporan, tentang bisnis Fenders yang mempekerjakan anak di bawah umur. Dia pun segera mengecek identitas sepasang penari yang sedang bekerja, yang mana memang terbukti masih di bawah umur. Dari situlah Fenders beserta putranya langsung dia bawa ke kantor polisi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun selagi Valmont membantu Martin melakukan investigasi, tanpa diduga Antoine malah menjatuhkan sebuah kaset, yang mana kaset tersebut adalah sebuah dokumen ilegal, dengan diperankan oleh anak di bawah umur.
Sontak saja kasus mereka menjadi semakin besar, lalu segera dilakukan penahanan untuk penyidikan lebih lanjut. Namun lagi-lagi Marcel yang sebagai kepala polisi malah terlihat membela Fenders dengan membebaskan Antoine karena tidak adanya cukup bukti keterlibatan dirinya. Kemudian pada keesokan harinya, Black yang saat itu sedang berada di tepi sungai, nampak didatangi oleh Martin untuk kembali ditugaskan mengawasi Antoine. Yang mana secara kebetulan dirinya malah sedang dicari Antoine untuk membantunya mengirim Caroline kepada pemesan. Dengan berat hati dia pun akhirnya mengikuti rencana itu, dengan harapan masih sempat menyelamatkan Caroline. Untung saja ketika mereka telah berhasil membawa Caroline ke tempat para pemesan, tiba-tiba mereka membatalkan pesanan itu, karena mengetahui Fenders yang saat ini sudah dalam tahanan. Dengan perasaan kesal, akhirnya Antoine pun membawa Caroline pergi, lalu berencana melakukan pertukaran untuk membebaskan ibunya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Black dengan sangat baik, yang mana dirinya langsung mendorong Caroline keluar dari mobil, agar bisa selamat dan menjadi saksi kejahatan Fenders. Sontak saja hal itu membuat Antoine terkejut dan hanya mengira bahwa Black tidak bisa menjaganya dengan baik. Tanpa kehilangan akal, Antoine pun mencoba mendatangi ketua mafia lain bernama Chang Li untuk membantunya menyelamatkan Fenders. Namun Chang Li malah menolak untuk membantunya, dan bahkan berdalih mengalami kerugian besar ketika membantu Fenders. Yang mana akhirnya Antoine pun berusaha untuk melakukannya sendiri, dengan mencoba menculik Julie untuk ditukarkan sebagai sandera. Kini ketika aksinya terhadap Julie berjalan lancar, dia pun segera menghubungi Marcel untuk meminta ibunya bebas, dan akan dia tukar dengan Julie yang berhasil disekap. Kabar penculikan Julie pun segera didengar oleh Martin, yang nampak sedikit tidak terima jika harus ditukar dengan bebasnya Fenders. Meskipun Julie adalah adik kandung dari Martin, namun membebaskan Fenders adalah sesuatu yang beresiko. Akan tetapi lagi-lagi Marcel yang sebagai kepala sipir, malah nampak tak mau mengambil pusing dengan keputusannya tersebut, yang mana terlihat lebih membela Fenders, meskipun dengan alibi untuk keselamatan Julie. Kini hari di mana mereka bertukar tawanan telah tiba, namun nampaknya Fenders malah berhasil melarikan diri, dengan dibantu Luigi yang telah siap dengan mobilnya. Proses pengejaran Fenders pun berlangsung sangat sulit, karena dirinya sempat berganti mobil, yang pada saat itu sedang dibawa oleh Black. Untung saja pada saat di tengah perjalanan, Fenders pun meminta Black mengantar ke sebuah tempat untuk berganti pakaian. Hal itu pun dimanfaatkan Black menghubungi Martin, lalu menginfokannya tentang posisinya saat ini. Namun sayangnya usaha Black malah diketahui Fenders, yang langsung menyiapkan sebuah senjata untuk melenyapkannya. Dan benar saja, setelah Black berhasil mengantar Fenders bertemu dengan Antoine, dia pun segera melenyapkannya, yang pada saat itu ingin melarikan diri. Bahkan Fenders juga tega mengikat Julie di sebuah ruang peledak, untuk melampiaskan marahnya kepada Martin. Kemudian tak berselang lama setelah itu, Martin dan Valmont yang sudah sampai di lokasi tersebut, langsung melakukan serangan untuk melumpuhkan Fenders. Namun nampaknya Fenders masih bisa melarikan diri, lalu kesempatan itu dipakai Valmont untuk segera membebaskan Julie. Sayangnya usaha penyelamatan itu gagal, dan Martin pun harus kehilangan Valmont beserta adiknya. Tentu saja hal itu menjadi pukulan berat bagi Martin, dan bahkan dirinya tak sanggup menangkap Antoine, yang ada di dekatnya. Kini setelah beberapa tahun berselang, Martin yang masih memiliki dendam kepada Fenders, mulai kembali melakukan aksinya, dengan menangkap Antoine. Dia pun menggali informasi dari Antoine, tentang persembunyian ibunya saat ini. Yang mana kali ini Antoine pun terpaksa menunjukkan persembunyian ibunya kepada Martin, yang ternyata berada di rumah Marcel selama ini.
Tanpa menunggu banyak waktu, Martin pun segera mendatangi rumah atasannya, yang pada saat itu akan membawa Fenders bersembunyi. Tentu saja Martin lebih memilih melumpuhkan atasannya, karena telah terbukti membantu penjahat. Namun Fenders yang tak ingin menyerah begitu saja, ternyata masih sempat melakukan perlawanan, hingga membuat lengan Martin terluka cukup parah. Untung saja perlawanan Fenders dapat segera dihentikan, dengan menggunakan sisa pelurunya yang terakhir. Tanpa membuang waktu lagi, Martin pun segera masuk ke dalam rumah atasannya, untuk mencari bukti keterlibatannya dengan mafia besar. Namun dia malah menemukan sebuah ruangan khusus, yang mana terdapat sebuah foto pernikahan Fenders dan atasannya di masa lalu. Sontak saja hal itu membuat Martin menjadi sangat terkejut, karena selama ini atasannya hanya mencoba melindungi istri dan anaknya. Kemudian tak berselang setelah itu, nampak Antoine mendatangi rumah tersebut, untuk mencoba menghentikan langkah Martin. Namun lagi-lagi setelah melihat ruang yang dibuka Martin, dirinya pun dibuat terkejut juga, dengan sebuah fakta bahwa dirinya adalah anak seorang polisi sekaligus mafia.